Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, pelajaran pendidikan agama Islam, akan mempresentasikan tentang Universitas Ajaran Islam dan Prinsip Islam Berkemajuan. Prinsip Islam Berkemajuan. Ada Islam sebagai agama universal, karakteristik agama Islam, prinsip Islam berkemajuan, indikator Muslim berkemajuan. Islam sebagai agama universal. Islam, penyerahan diri secara total kepada Allah dalam apa? Bisa dipahami bahwa Islam adalah agama seluruh nabi sejak Adam sampai Muhammad. Menurut Ibnu Katsir, memang Islam adalah agama seluruh nabi. Namun, nabi itu berhenti pada Muhammad. Maka kesempurnaan Islam itu ada pada Muhammad. Sehingga Islam yang harus diikuti adalah Islam yang diajarkan Muhammad. Menurut Rawi, Islam di sini tidak terbatas pada Islam Muhammad. Namun memang umat Muhammad memiliki keistimewaan dari segi kesinambungan dari agama Islam, sekaligus menjadi tanda bagi namanya. Tauan, ketundukan dan ketaatan dengan suka hati merupakan ketaatan dari mereka-mereka yang taat, walaupun ada pilihan untuk tidak taat. Manusia memang diberi kemampuan untuk memilih. Namun kemampuan itu tidak bersifat mutlak, karena ia terbatas pada apa-apa yang dianugerahkan Allah pada manusia. Allah bersifat qahar, bisa saja memberikan sesuatu yang tidak diminta manusia. Sebaliknya, Allah juga bisa menghalangi sesuatu yang diinginkan manusia. Din mempunyai banyak arti seperti ketundukan, ketaatan, perhitungan, balasan. Din juga bisa diartikan agama, karena dengan agama seseorang bersikap tunduk dan taat, serta akan tetapi diperhitungkan seluruh amalnya. Atas dasar itu, dia mendapat balasan. Kerhan adalah bagi makhluk yang tidak diberi pilihan, sehingga harus menerima apa yang ditetapkan Allah. Alam raya, tunduk pada hukum alam. Air tidak pernah mengalir ke tempat yang tinggi. Matahari tidak pernah terbit dari barat. Karakteristik agama Islam. Karakteristik agama Islam. 1. Robaniyah atau ketuhanan. Tujuannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber dan metode berdasarkan petunjuk dan wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya bahwa Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari manusia, sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak membuat agama itu, tapi beliau hanya menyampaikannya. 2. Insaniyah atau manusia. Artinya tidak ada pertentangan antara konsep ketuhanan dan humanisme, karena salah satu ajaran ketuhanan adalah untuk menjunjung tinggi derajat manusia dan memuliakannya. Islam merupakan agama yang diturunkan untuk manusia, karena itu Islam merupakan satu-satunya agama yang cocok dengan fitrah manusia.
Pada dasarnya tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan jiwa manusia. 3. Sumuliyah, yaitu umum. Ajaran yang applicable atau bisa diaplikasikan untuk segala zaman, tempat, sekaligus untuk semua manusia. Islam merupakan agama yang lengkap, tidak hanya mengutamakan suatu aspek, lalu mengabaikan aspek lainnya. Kelengkapan ajaran Islam itu tampak dari konsep Islam dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari unsur pribadi, keluarga, masyarakat, sampai pada persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara. 4. Al-Waqih atau realistis. Al-Waqih ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dapat diamalkan oleh manusia, atau dengan kata lain dapat direalisir dalam kehidupan sehari-hari. Islam dapat diamalkan oleh manusia meskipun mereka berbeda latar belakang, kaya miskin, pria wanita, dewasa, remaja, anak-anak, berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, bangsawan, rakyat biasa, berbeda suku, adat istiadat, dan sebagainya. 5. Tawajud atau keseimbangan antara lain yaitu spiritual atau ruhiyah, dan material atau madiyah, individualisme atau fardiyah, dan sosialisme atau jamaiyah, realitas atau waqiyah, dan idealisme, utopia atau mistalia, ketegasan, sabat, dan fleksibilitas atau takhayur, yang artinya tidak mengabaikan aspek-aspek di atas dan memberikan porsi masing-masing secara adil. Ya, lanjut. 6. Al-wudu atau kejelasan. Kejelasan konsep Islam membuat umatnya tidak bingung dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Bahkan pertanyaan umat manusia tentang Islam dapat dijawab dengan jelas, apalagi kalau bertanya tersebut mengarah pada maksud merusak ajaran Islam itu sendiri. 7. Al-jamu, kombinasi antara sahabat, ketegasan prinsip, dan murumah atau fleksibilitas dalam ajarannya, misalnya ketegasan dalam tujuan dan fleksibilitas dalam strategi pelaksananya, ketegasan dalam pokok dan prinsip ajaran, dan fleksibilitas dalam masalah yang bukan prinsip furu'iyah, ketegasan dalam moral dan etika, dan fleksibilitas dalam masalah duniawi. Dan kajian ilmiah. Yang ketiga ada prinsip Islam berkemajuan. Yang pertama ada tauhid yang murni. Tauhid adalah doktrin sentral ajaran Islam. Tauhid adalah pintu gerbang Islam, menegakkan tauhid yang murni. Para walilah keteguhannya dalam mengajak masyarakat untuk senantiasa berpegang pada akidah yang lurus, bersih dari anasir yang merusak. Dengan tauhid yang murni, manusia bisa mendapatkan kekuatan dalam hidup karena tauhid membentuk manusia yang berjiwa merdeka. Yang kedua ada memahami Al-Quran secara mendalam. Beragama harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Islam melarang sikap taklid, beribadah tanpa dasar-dasar, dan pemahaman yang mendalam untuk senantiasa berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, dan menjadikannya dasar dalam beribadah dan bermuamalah. Pemahaman terhadap Al-Quran dan As-Sunnah masih terbuka, begitu pula pemahaman terhadap Islam. Yang ketiga ada melembagakan nama soleh yang fungsional dan solusi. Iman tidak akan sempurna tanpa amal soleh. Tetapi bagi Muhammadiyah, amal soleh bukan semata-mata ritual ibadah mahdah semata, tetapi berupa karya yang bermanfaat, merefleksikan kerahmatan Islam dan kasih sayang Allah.
Amal soleh bagi Muhammadiyah bukanlah eskapisme. Menunaikan ibadah dengan mengasingkan diri dari manusia dan berbagai permasalahan hidup dengan asyik, masyuk, ritual, dan zikir spiritual. Amal soleh adalah amal yang bermanfaat dan solutif. Yang keempat, ada berorientasi kekinian dan masa depan. Islam Indonesia akan menghadapi dinamika kehidupan baru di abad ke-21 sesuai dengan hukum perubahan. Umat Islam selain tampil sebagai golongan yang membawa pesan damai, toleran, dan pro-pluralitas, juga harus menjadi kekuatan yang pro-demokrasi, penegakan hak asasi manusia, dan civil society. Di samping itu, umat Islam Indonesia juga harus menjadi golongan yang unggul di bidang politik, ekonomi, pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan, dan teknologi, dan berdaya saing tinggi. Yang kelima, ada bersikap toleran, moderat, dan suka bekerja sama. Islam yang berkemajuan menyamaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia, baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang mengelorakan misi anti perang, anti terorisme, anti kekerasan, anti penindasan, anti keterbelakangan, dan anti terhadap segala bentuk pengerusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan manusia, eksploitasi alam, serta berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan. Yang terakhir ada indikator Muslim berkemajuan. Islam berkemajuan dalam pandangan Muhammadiyah bahwa Islam merupakan agama yang mengandung nilai-nilai kemajuan untuk membangun peradaban yang utama dan menjadi rahmat bagi semesta. Inilah yang disebut Islam berkemajuan atau din al-hadlarah. Nabi Muhammad bersama kaum muslimin selama 23 tahun telah menjadikan Yasrib yang pedesaan menjadi Al-Madinah, Al-Munawwarah, kota peradaban yang cerah dan mencerahkan. Islam mengajarkan manusia untuk Iqra dari Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Menjadi pelaku perubahan dan berwawasan ke depan. Quran surat Ar-Ra'du ayat 11, Al-Hasyr ayat 18. Islam yang mengajarkan tangan di atas ada di yad al-ula dan bukan di bawah yad al-sufla. Islam membentuk manusia muslim sebagai atau pelaku sejarah atau disebut syuhada ala al-anas. Selain hadir sebagai umat moderat, umatan wasata dalam kehidupan terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 143. Umat Islam diharus kena menjadi golongan terbaik yang unggul atau khairu ummah, sehingga dapat menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi alam semesta. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang serba utama yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah. Kemajuan dalam pandangan Islam bersifat multi aspek, baik dalam kehidupan keagamaan maupun dalam seluruh dimensi kehidupan, yang melahirkan peradaban utama sebagai bentuk peradaban alternatif yang unggul secara lahiriah dan ruhaniah. Adapun dakwah Islam sebagai upaya mewujudkan Islam dalam kehidupan diproyeksikan sebagai jalan perubahan atau transformasi ke arah terciptanya kemajuan, kebaikan, keadilan, kemakmuran, dan kemaslahatan hidup umat manusia tanpa membeda-bedakan ras, suku, golongan, agama, dan sekat-sekat sosial lainnya. Sekian dan terima kasih penjelasan dari kelompok 5 ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.